Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya yang dibutuhin secara mental dan psikologis buat mulai sebuah bisnis? Banyak banget yang mikir kalau bisnis itu cuma soal modal uang atau punya produk yang keren. Padahal, kenyataannya nggak gitu. Semuanya berawal dari satu fondasi krusial, karakter. Nah, hari ini kita bakal membedah tuntas 10 kunci kesuksesan, karakter dasar beserta contoh nyatanya, yang wajib banget dimiliki oleh seorang wirausaha sejati buat bisa bertahan dan pastinya sukses. Pertama-tama, mari kita samakan persepsi dulu nih. Apa sih wirausahawan itu? Simpelnya, mereka adalah orang yang menjalankan usaha dengan kemungkinan menanggung risiko yang nyata banget, kayak kerugian material. Jadi pengusaha itu bukan cuma soal ngurusin operasional bisnis sehari-hari ya, ini benar-benar soal kesiapan mental. Bayangin aja, kamu harus siap mental waktu tiba-tiba tren pasar berubah dan jualan anjlok drastis. Tapi di sisi lain, kamu juga harus siap secara psikologis pas tiba-tiba video produkmu viral dan boom, stok ludes tak tersisa. Keseimbangan mental buat ngadepin situasi ekstrim kayak gini nih yang ngebedain pengusaha sejati sama yang lain. Oke, let's dive into this. Biar lebih gampang mahamin 10 karakter ini, kita udah bagi pembahasannya jadi 4 kerangka logis nih. Pertama, realita dunia wirausaha. Kedua, pola pikir dan inovasi. Ketiga, aksi, relasi, dan eksekusi. Dan yang terakhir, fondasi utama kesuksesan. Kita masuk ke bagian pertama, realita dunia wirausaha, dengan fokus pada memahami resiko. Intinya gini, melangkah ke dunia bisnis berarti kamu setuju kalau resiko itu adalah teman sehari-hari. Titik. Tanpa pemahaman awal ini, ke-10 karakter yang mau kita bahas nggak bakal bisa kebentuk sempurna. Setelah kita bisa nerima resiko tadi, kita geser ke bagian kedua, pola pikir dan inovasi. Ini ibarat mesin internalnya wirausaha. Disinilah kelangsungan hidup bisnis ditentuin. Dari gimana kamu mikir, dan terus ngasilin gagasan-gagasan cerdas buat survive. Nah, what's really interesting about this part is, perbedaan nyata antara karakter pertama, yaitu kreatif, dan karakter kedua, inovatif. Sering banget kan kita ngerasa ini hal yang sama, padahal beda jauh. Kreatif itu proses internal, kemampuan pakai sumber daya yang ada buat mikir dan bertindak beda. Contoh simpelnya, kamu iseng nyampur-nyampur rempah baru di dapur. Nah, inovatif itu melangkah lebih jauh. Inovasi itu saat gagasan barumu benar-benar bisa diterima dan bisa dijual ke masyarakat. Inovasi adalah waktu kamu nemu cara buat ngemas, ngasih merek, dan ngejual bumbu rempah hasil racikanmu tadi ke seluruh Indonesia. Jadi, kreativitas itu landasan mikirnya, sedangkan inovasi itu wujud nyatanya. Terus apa dong yang bisa nyambungin ide brilian tadi jadi kenyataan? Jawabannya ada di karakter ketiga kita, percaya diri. Percaya sama kemampuan diri sendiri bikin wirausaha mantep ngambil langkah nyata buat wujudin impiannya. Ini tuh bensin esensialnya teman-teman. Contoh nyatanya gini, kamu punya keberanian buat presentasin prototipe produk yang mungkin masih kasar di depan ruangan penuh investor yang skeptis. Tanpa rasa pede yang kuat, ide inovatifan sehebat apapun bakalan cuma mandek jadi angan-angan aja. Hal ini ngebawa kita ke bagian ketiga dari kerangka kita, aksi, relasi, dan eksekusi. Kita geser fokus dari mindset di kepala ke gimana kita eksekusi di lapangan dan berinteraksi sama dunia luar. Waktunya bikin semuanya kejadian. Buat eksekusi yang mantap, kita butuh karakter keempat dan kelima, yaitu berani dan mandiri. Tapi ingat, berani di sini bukan nekat yang membabi buta ya. Karakter berani berarti berani ngambil keputusan dan risiko dengan perhitungan yang super matang. Misalnya, kamu berani resign dari kerjaan kantoran gara-gara kamu emang udah memvalidasi pasar buat bisnismu. Berani yang terukur ini wajib digabung sama karakter kelima, mandiri. Mandiri itu berarti tangguh dan gak gantungin masa depanmu ke orang lain. Contohnya, kamu mulai gerak ngebangun bisnis pakai modal seadanya tanpa harus nungguin bantuan dana turun atau pinjaman dari keluarga. Jalan terus! Tentu aja, langkah-langkah mandiri dan keberanian tadi bisa ambiar dan kacau balau kalau nggak ada arah yang jelas. Makanya, karakter ke-6, kepemimpinan, itu krusial banget. Karakter ini berarti kamu harus bisa secara aktif ngelola dan ngatur bisnis demi capai tujuan. Contoh paling gampang dari kepemimpinan yang baik tuh gini. Kamu tahu persis tugas mana yang harus didelegasiin ke karyawan baru, daripada kamu ngotot ngerjain semuanya sendirian. Ini soal kemampuan menyetir tindakan strategis ke arah yang benar. Tapi kan, seorang pemimpin yang hebat nggak mungkin kerja dalam keheningan ya kan? Ini bawa kita ke karakter ke-7. Mampu berkomunikasi. Target komunikasi wirausaha itu terbagi 2. Dan dua-duanya sama pentingnya. Internal dan eksternal. Secara internal, kamu harus bisa ngegerakin dan nyemangatin timmu. Apalagi pas angka penjualan lagi nyungsep. Nah, secara eksternal, kamu harus jago ngobrol sama mitra.
Contohnya, berhasil negosiasi dan ngeyakinin supplier yang keras kepala biar mau ngasih diskon khusus buat bisnismu. Pemimpin itu emang harus jago banget jualan visinya ke dalam maupun keluar perusahaan. Kemampuan komunikasi yang efektif ini bakal langsung lahirin karakter ke-8, kerjasama. Kerjasama itu kemampuan buat jalin hubungan baik, bergandengan tangan, melangkah maju bareng-bareng. Seorang wirausaha pinter pasti sadar dia nggak bakal bisa menangin pasar sendirian. Contoh nih, kalau kamu ngerasa kurang paham soal urusan logistik, ya mending kamu kolaborasi aja sama layanan kurir yang udah jago, daripada buang waktu bikin armada pengiriman sendiri dari nol. Ini nih kunci buat nyiptain kesuksesan yang masif bareng pihak lain. Let's move to fase and see how this builds fase yang paling kritis, yaitu bagian keempat kita, fondasi utama kesuksesan atau karakter dasar wirausaha. Sifat-sifat yang bakal kita bahas ini fundamental absolut. Bayangin ini sebagai fondasi paling bawah dari sebuah gedung pencakar langit. Tanpa fondasi yang kuat, semua skill, inovasi, sampai manajemen yang barusan kita bahas pasti hancur lebur. So, the crucial point is ada di karakter ke-9 kita. Jujur. Kenapa? Karena jujur merupakan akar dari semua karakter. Tanpa kejujuran, hal paling berharga di bisnis, yaitu kepercayaan, bakal langsung menguap gitu aja. Contoh nyatanya gini, berani nggak sih kamu ngakuin secara terbuka kalau ada cacat produksi di produkmu, terus kamu tarik kembali barangnya dari pelanggan? Secara finansial mungkin emang bikin rugi saat itu juga, tapi kejujuran kayak gini yang bakal ngebangun loyalitas brand seumur hidup. Sejenius apapun inovasimu, semuanya bakal sirna kalau orang udah hilang trust sama kamu. And this brilliantly illustrates karakter ke-10 sekaligus yang terakhir, yaitu pantang menyerah. Teman-teman, perjalanan wirausaha itu kayak siklus 3 tahap yang nggak ada putusnya. Pertama, kegagalan. Kedua, bangkit lagi. Ketiga, ngadepin lika-liku berikutnya. Kuncinya itu bukan gimana caranya menghindari kegagalan, karena itu mustahil. Kuncinya adalah, pas kamu gagal, kamu langsung bangkit. Contoh keren dari mental baja ini adalah, pas ada bisnis yang terpaksa gulung tikar gara-gara pandemi, bulan depannya, foundernya muter otak dan langsung buka model bisnis cloud kitchen. Sikap pantang nyerah yang gila-gilaan inilah yang bikin kamu nggak akan pernah benar-benar kalah. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau nantang kamu merenungkan pertanyaan provokatif ini. Sehebat apapun kemampuanmu, apa kamu punya kejujuran dan mental pantang menyerah buat benar-benar memulainya? Karena ternyata bangun bisnis itu bukan cuma soal kecerdasan bikin inovasi atau kelihayan berjejaring, tapi seberapa kuat akar karaktermu menancap pas badai datang menerjang. Terima kasih banget ya udah dengerin sesi bedah materi ini sampai habis. Semoga 10 karakter tadi bisa jadi fondasi mental yang super kokoh buat perjalanan bisnismu ke depan. Teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.